Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 391. Kamu mau mengaku atau tidak? Begitu Valentino mengucapkan kata-kata ini, semua orang di ruang konferensi tercengang. Semua orang, termasuk Angel, memandang Valentino, tetapi kebanyakan dari mereka bingung. Valentino benar-benar tidak dapat menyihir untuk menambah beberapa pemegang saham untuk menambah pungutan suara Angel. Namun, jika menurut apa yang dikatakan Valentino adalah mengusir 3 dari 7 orang yang mendukung Bobby, maka 5 suara melawan 4 suara, maka situasinya akan dikendalikan oleh Angel lagi. Hanya saja, bagaimana mungkin mengusir pemegang saham perusahaan? Valentino, idemu sangatlah bagus. Khayalanmu itu indah juga. Haha. Robert tersenyum dulu, lalu tiba-tiba menarik senyumnya, lalu memandang Valentino dengan tatapan dingin dan berkata, "Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya mengatakan bahwa kamu akan mengusir pemegang saham perusahaan? Manakah dari 12 pemegang saham perusahaan yang tidak berkontribusi dalam pembangunan perusahaan? Jangan katakan itu kamu, bahkan jika nenek ada di sini pun dan jika para pemegang saham tidak membuat kesalahan besar, mereka tidak berhak diusir." Setelah Robert selesai berbicara, 7 pemegang saham mengangguk. Kali ini, bahkan Richard pun sedikit mengangguk, karena apa yang dikatakan Robert memang benar. Status pemegang saham bukan sekadar nama saja. Bagaimana mungkin mereka bisa diusir begitu saja? Angel pun juga menghela napas, lalu menatap Valentino dan berkata, "Sudahlah Valentino, ayo kita pergi. Tidak apa-apa istriku. Istirahat saja, serahkan masalah ini padaku." Setelah Valentino selesai berbicara, dia melihat orang sekeliling dengan tenang dan berkata, "Bagaimana jika mereka yang telah melakukan kesalahan? Atau telah melakukan kesalahan yang tak termaafkan?" Pada saat ini, tatapan dan nada bicaranya Valentino mengandung kepercayaan diri yang sangat kuat. Ketika mereka menatap mata Valentino, di antara 7 pemegang saham, beberapa dari mereka tiba-tiba mengedipkan mata dan panik. Orang-orang ini, siapa yang bisa sampai hari ini tanpa melalui naik pasang surutnya air ombak? Namun saat ini, mereka semua menjadi tidak tenang hanya karena satu tatapan dan satu kalimat dari Valentino. "Valentino, atas dasar apa kamu mengatakan itu?" Bobby mengernyit menatap Valentino. Valentino tersenyum-senyum dan mengeluarkan ponselnya, melihat sekilas dan berkata, "Siapa Dani Cocker?" Di antara 7 pemegang saham, pria paruh baya berkacamata mengedipkan matanya dan berkata, "Aku Dani." Valentino menatap Dani dalam-dalam dan kemudian mulai membaca melalui ponsel. "Dani, pemegang saham keluarga Kusuma sebesar 7%. Pada bulan Desember tahun lalu, Dani dari grup Kusuma bertanggung jawab untuk bernegosiasi dan bekerja sama dengan grup Rajasa untuk membeli sejumlah bahan bangunan. Dani menipu semua orang di grup Kusuma dengan sengaja meningkatkan harga pembelian perusahaan Kusuma, sehingga grup Rajasa menghasilkan banyak uang dan Dani menerima uang suap sebesar 2,7 miliar rupiah." Saat Valentino mengucapkan kata-kata ini, Dani tertegun sejenak, matanya melebar sangat besar, napasnya menjadi sangat cepat, sampai-sampai jantungnya terasa ingin melompat keluar. Dia tidak pernah berpikir bahwa masalah ini akan terungkap. Apa yang dia lakukan jelas sangat rahasia. Bagaimana bisa diselidiki oleh orang lain? Bagaimana mungkin Valentino bisa mengetahuinya? Bahkan sampai mengetahui jelas besar jumlah uang suap. Yang lainnya segera mengarahkan pandangan mereka ke Dani. Melihat ekspresi Dani, semua orang di pihak Bobby menjadi mengerang. Mungkin yang dikatakan Valentino adalah kenyataan. Sebuah firasat buruk perlahan bangkit dari hati semua orang di pihak Bobby. Richard dan 5 orang lainnya menatap dengan duduk tegap, menatap Valentino yang mengambil alih masalah di sana. Angel membuka matanya besar-besar, matanya yang indah penuh kejutan dan harapan. Lagi-lagi, Valentino tidak mengecewakannya. Menipu semua orang, melaporkan harga palsu, dan membuat perusahaan mengeluarkan uang miliaran lebih banyak, ini adalah kejahatan berat. Dani, kamu mau mengakuinya atau tidak? Valentino tersenyum dengan penuh makna. "Valentino, kamu sembarang memfitnah orang. Aku tidak pernah melakukannya." Dani merasa terkejut dan segera membalas. "Hehe, jika kamu masih tidak ingin mengakuinya, aku masih punya rekaman video dan suara. Namun, kamu bisa memikirkannya baik-baik.
Jika aku mengeluarkan benda ini, itu tidak hanya sekadar menunjukkan kepada kami saja. Valentino tersenyum main-main. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Napas Dani menjadi terengah-engah. Jika sekarang kamu mengakuinya, masalah ini masih dapat diselesaikan baik-baik. Jika kamu tidak mengakuinya, maka sekarang aku akan menyerahkannya kepada pihak berwajib. Kamu dapat memikirkan betapa seriusnya masalah ini. Valentino tiba-tiba mencibir. Seketika, Dani duduk di kursi dengan wajah yang sangat pucat dan ekspresi seperti orang yang akan mati. Ini jumlah lebih dari 2 miliar. Jika sampai pihak berwajib ikut campur tangan, maka Dani akan masuk dalam penjara. Melihat Dani seperti ini, ekspresi semua orang di sisi Bobby terlihat sangat muram. Sepertinya, semua yang dikatakan oleh Valentino itu benar. Sedangkan pemegang saham di sekitar Dani, saat ini hati mereka pun juga berdetak kencang, bercampur dengan rasa sedikit beruntung selamat dari bencana. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, kamu mau mengakuinya atau tidak? Valentino menatap Dani tanpa ekspresi. Jika aku mengakuinya, apa kamu berjanji untuk tidak memperdalam masalah ini? Setelah memikirkan baik dan ruginya, Dani masih ragu-ragu dalam membuat keputusan. Tentu saja. Jika kamu mengakuinya, kamu dapat mengikuti peraturan perusahaan. Tetapi jika kamu tidak mau mengakuinya, tentu saja aku hanya bisa membiarkan pihak berwajib menyelesaikannya. Kata Valentino dengan ringan. Setelah merenung beberapa detik, Dani menggertakkan giginya dan berkata, Aku mengakuinya. Setelah mengatakan ini, wajah Dani terlihat seperti 10 tahun lebih tua dalam sekejap dan duduk di kursi dengan wajah sangat pucat. Bagaimanapun, dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah bertahun-tahun di perusahaan grup Kusuma, dia akan dikalahkan oleh seorang yang tidak berguna seperti Valentino. Direktur Dani, kamu dengan mengatasnamakan perusahaan untuk melakukan hal semacam ini. Aku rasa kamu tidak perlu menjadi dewan direksi lagi. Richard segera mendukung Valentino. Beberapa orang lain juga mengangguk dan Dani tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Bahkan jika Bobby dan yang lainnya membuka mulut untuk membantunya, tapi kelemahan Dani telah terekspos, jadi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Namun, bahkan jika kehilangan Dani sekalipun, mereka masih memiliki 6 suara. Angel masih tidak bisa membalikkan keadaan. Kalian lihatlah, hanya mengusir satu orang saja. Ekspresi Valentino tampak main-main, menjulurkan tangannya untuk menyesap air mineral dan melihat ponsel lagi. Seiring melihat Valentino yang kembali melihat Pone lagi, mereka semua kembali merasa tegang. Giordano Hansnito, yang mana? Setelah Valentino membaca, mengangkat kepala dan bertanya. Saat kalimat ini terdengar, ekspresi pria paruh baya berjas abu-abu itu langsung berubah drastis dan di hatinya langsung merasakan ketakutan. Sampai-sampai tidak berani menjawab pertanyaan Valentino. Namun, pemegang saham lainnya memandangnya selama beberapa detik, jadi dia mau menjawab atau tidak masalah. Kening Giordano tiba-tiba mengeluarkan butiran keringat seukuran kacang dan wajahnya bahkan lebih pucat dari selembar kertas. Sepertinya kamu gugup sekali, ya? Karena begitu, apakah kamu masih ingin aku mengekspos daftar kejahatanmu satu persatu? Valentino memandang Giordano dengan acuh tak acuh. Aku tidak melakukan apa-apa. Giordano mengeluarkan tisu dan menyeka dahinya. Oke, masih bersikeras ya? Valentino mengangguk perlahan dan berkata, Giordano, pemegang saham perusahaan keluarga Kusuma, memegang 5% saham. Bab 392, membalikkan keadaan. Bulan Juni pada 2 tahun lalu, saat bekerja sama dengan grup Hantura, kamu menggunakan jabatanmu sendiri untuk melaporkan harga palsu yang potongan harganya tinggi sekali hingga mencapai 1.940.000.000. Pada bulan November di tahun yang sama, saat bekerja sama sekali lagi dengan grup Hantura, kamu menggunakan produk grup Hantura yang kualitasnya buruk dan dijadikan sebagai produk berkualitas bagus, menyebabkan grup Kusuma diprotes klien dan ganti rugi pada klien. Kerugian mencapai 7.240.000.000. Pada bulan Juli tahun ini, kamu menggunakan statusmu sebagai investor untuk mengerjai gadis magang yang baru bekerja di perusahaan. Kamu bahkan mengancamnya. Begitu membaca hingga bagian ini, Valentino mengerutkan alisnya dan berkata, Kamu ini benar-benar bajingan. Angel melihat semua ini dengan tatapan yang nyaris tidak percaya. Dirinya berada di kantor setiap harinya, tapi dia tidak tahu mengenai semua ini. Bagaimana cara Valentino memeriksa hal ini? Katakanlah, kamu mengaku atau tidak. Valentino mengerutkan alisnya sambil menatapi Giordano. Valentino benci sekali pada bajingan seperti ini.
Giordano pucat pasi. Dia ingin menyangkal, tapi begitu melihat Dani yang ada di sampingnya, akhirnya dia mengangguk tak berdaya. Aku mengaku. Giordano menghela napas panjang. Sama seperti Dani, dia juga duduk lemas di kursi tanpa mengatakan apapun. Tatapan Angel jadi semakin bersemangat. Sementara itu, Richard dan kelima orang lainnya juga menatapi Valentino dengan penuh semangat. Hari ini, Valentino menghadapi semua gelombang permasalahan seorang diri. Tidak ada yang menyangka kalau Valentino akan menggunakan akar permasalahan seperti ini untuk mengusir Giordano dan yang lain meninggalkan kantor ini. Dengan begitu, mereka kehilangan hak dalam pemungutan suara. 7 suara milik Bobby sekarang hanya tinggal 5. Sekarang, suara milik Bobby dan Richard jadi setara. Ekspresi Bobby dan yang lain jadi semakin masam. Melihat bagaimana Valentino menumbangkan mereka satu persatu, rasanya mereka menderita sekali. Mereka sudah memikirkan berbagai cara untuk melawan Angel, juga sudah memikirkan berbagai kemungkinan cara yang digunakan Angel. Namun mereka tidak menyangka bahwa Valentino akan menemukan titik lemah mereka. Hal ini membuat mereka kalang kabut. Coba kalian lihat, aku berhasil mengusir satu lagi. Biar kulihat siapa berikutnya. Aku juga tidak ingin memecat orang, tapi suara yang terkumpul untuk mendukung istriku masih belum cukup. Valentino tersenyum licik, lalu meneguk air mineral sekali lagi. Dia bertindak seolah tidak ada yang melihatnya. Sementara itu, salah satu dari 5 investor yang mendukung Bobby, yaitu pria tengah baya yang rambutnya disisir ke belakang mendadak berdiri. Pak Bobby, Bu Angel dan rekan sekalian, aku sudah berpikir sejenak. Meski manajemen Bu Angel sangat ketat, keaktifan para karyawan malah meningkat tajam. Selain itu, kemampuan bekerja mereka juga meningkat pesat. Meski dalam jangka pendek belum menghasilkan keuntungan, aku tetap percaya segala hal dasar yang dilakukan manajer akan membawa keberhasilan yang lebih baik untuk perusahaan kita ke depannya. Kalimat ini diucapkan dengan sangat serius dan tegas, serta penuh dengan semangat membara. Setelah pria itu mengatakannya, orang-orang sangat terkejut. Sementara itu, ekspresi Valentino terlihat semakin licik. Jadi, apa maksudmu? Tatapan Valentino terlihat sangat tenang. Aku merasa pilihanku sebelumnya itu salah. Jadi, aku mundur. Jawab pria itu. Katakan sekali lagi, apa yang hendak kamu lakukan? Valentino mengambil ponselnya dan melihat ke arah ponselnya itu. Ekspresi pria itu langsung berubah. Dia juga segera berkata, Tidak. Aku tidak menyerah. Aku akan memilih Bu Angel. Wush. Tatapan orang-orang langsung jatuh pada pria berusia tengah baya itu. Pemungutan suara yang awalnya setara berubah jadi 5-4 karena pria itu memilih untuk mundur. Namun sekarang begitu dia memilih Angel, maka sekarang suara yang dikumpulkan Angel jadi 6 suara. 6-4, Angel yang awalnya kalah sekarang berhasil menang. Untuk apa kamu gugup begitu? Aku tidak memiliki titik lemahmu. Valentino tersenyum simpul, kemudian dia meletakkan ponselnya. Mendengarnya, pria berusia tengah baya itu tertegun. Dia tidak tahu apakah yang dikatakan Valentino itu jujur atau sebuah kebohongan. Karena itu, dia segera menjawab sambil tersenyum. Ini semua isi pemikiranku. Aku mendukung Bu Angel. Kelihatannya, kalian tidak akan bisa mengusir istriku lagi. Valentino tersenyum simpul. Sepasang tangannya diletakkan di atas meja, lalu dia bertatapan dengan Bobby. Sementara itu, emosi Bobby meluap-luap. Rasanya, dia bisa menyemburkan api kapan saja. Robert bahkan menggertakkan giginya. Rasanya, dia ingin sekali menelan Valentino. Tidak ada yang menyangka kalau Valentino yang selama ini selalu direndahkan orang-orang malah akan berubah jadi orang yang menentukan kemenangan pemilihan kali ini. Kali ini, Valentino licik sekali. Sekarang perbandingan pemungutan suaranya 6-4, ini adalah hasil pemungutan suara semua orang. Jadi, Angel tetap manajer umum perusahaan ini. Richard berdiri perlahan, lalu mengatakan kalimat tersebut sambil melirik pada semua orang. Tidak ada yang mengatakan apapun, karena tidak ada orang yang bisa menyangkalnya. Tidak mungkin! Kiara menggebrak meja sambil berteriak marah. Meski ada banyak orang yang mendukungnya, Angel melaporkan keuangan palsu. Ini adalah fakta. Kalau begitu, kamu meragukan hasil pemungutan suara para investor? Richard memincingkan matanya. Tentu saja aku tidak meragukan hasilnya. Tapi, memalsukan laporan keuangan ini adalah kesalahan yang tidak termaafkan di perusahaan manapun. Ini membuat keuangan palsu namanya. Siapapun orangnya,
asal melakukan hal seperti ini, tetap tidak berhak berada di perusahaan. Teriak Kiara dengan marah. Richard dan yang lain terdiam. Yang dikatakan Kiara ini fakta. Perusahaan manapun tidak akan memaafkan kesalahan seperti itu. Bagus. Bagus sekali. Saat orang-orang diam membisu, mendadak Valentino meneriakkan kalimat tersebut sambil bertepuk tangan untuk Kiara. Orang-orang tertegun. Jelas-jelas Kiara sedang mempersulit Angel, tapi kenapa Valentino malah mendukungnya? Valentino bersikap seperti ini, apakah dia gila atau bodoh? Tidak hanya Kiara, bahkan Angel pun menatapi Valentino dengan bingung. Valentino, apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Kiara sambil mengerutkan alisnya. Bukankah kamu bilang, kalau membuat laporan keuangan palsu perusahaan sudah sepatutnya dikeluarkan dari perusahaan? Kata-katamu ini bagus sekali. Kata Valentino dengan nada menggoda. Ekspresi Kiara berubah, kemudian dia tersenyum dingin sambil berkata, kalau kamu paham, kenapa belum juga kamu membawa Angel keluar dari perusahaan ini? Yang seharusnya keluar itu kalian. Valentino berteriak keras, lalu dia mengeluarkan 2 lembar laporan keuangan. Kemudian, Valentino menunjuk laporan keuangan yang dikeluarkan Kiara. Tanpa melihat ke arah laporan itu, dia berkata dengan nada suara muram. Tanggal 12, ada catatan keuangan yang masuk dari Maple Rain Real Estate. Kemana perginya uang ini? Jangan-jangan diambil Kiara. Setelah mengatakannya, dia memberikan laporan keuangan Kiara pada investor di samping. Kemudian, orang-orang mulai membaca dan membagikan daftar itu. Semua orang kaget sekali. Mereka paham akan suatu hal, yaitu Valentino sudah mulai balas dendam. Sementara itu, Valentino sendiri tidak perlu melihat daftar itu lagi. Dia sudah mengingat jelas dalam otaknya akan semua angka-angka di data tersebut. Ekspresi Kiara, Bobby, dan beberapa orang lainnya langsung berubah. Selain itu, pada tanggal 15, sempat ada catatan keuangan masuk dari Maple Rain Real Estate. Kemana perginya uang itu juga? Bab 393, menghadapi bahaya. Tanggal 18, grup Kaisar pernah mentransfer uang 2 kali. Lalu, kemana perginya kedua uang transfer ini? Kiara, meski semua ini kamu lakukan dengan sangat berhati-hati, bukan artinya tidak ada jejaknya. Selain itu, meski kamu pandai mengubah grafik laporan, tetap ada jejak yang dapat dilacak. Apa penjelasanmu pada semua ini? Kalimat Valentino menyadarkan semua orang. Ternyata tadi para investor masih juga tidak paham. Sekarang begitu Valentino mengatakannya, dan setelah mereka berfokus pada akun hari-hari tertentu yang dibagikan Valentino, mereka langsung menyadari ada yang salah. Ini, kalau beberapa pemasukan ini ditambah, maka seharusnya grafik ini meningkat. Tidak mungkin keuntungannya menurun. Kata Richard dengan serius saat memegang laporan ini dengan kedua tangannya. Benar, aku juga menyadarinya. Beberapa investor mengangguk-angguk. Semua yang dikatakan Valentino itu benar. Ada jejak yang bisa ditemukan di laporan tersebut. Sebagai investor, tentu saja mereka tidak bodoh. Hanya saja, mereka sempat dibutakan oleh Kiara sebelumnya. Sekarang mereka disadarkan oleh perkataan Valentino. Ditambah lagi dengan membandingkan laporan Kiara, siapapun bisa menyadari siapa orang yang memalsukan data laporan itu. Saat ini, Kiara benar-benar gugup. Wajahnya memerah dan dia tidak mengatakan apapun. Sementara Angel, saking kagetnya dia sampai menganga. Terdapat tatapan yang penuh keterkejutan, curiga dan bingung dalam mata indahnya. Awalnya dia mengira Valentino tidak akan memahami semua ini, tapi tidak disangka. Ternyata Valentino tahu dengan jelas. Mendadak Angel menyadari bahwa dirinya sebagai seorang bergelar master lulusan jurusan manajemen keuangan di salah satu universitas ternama, bahkan tidak sebanding dengan setengahnya kemampuan Valentino. Baik berbahasa Inggris di arena bowling seperti sebelumnya, atau menyadari adanya keanehan dalam laporan keuangan dalam sekali melihat laporan seperti sekarang. Setiap halnya membuat Angel kaget sekali. Kiara, tadi kamu bilang memalsukan laporan keuangan perusahaan adalah kesalahan yang berat dan tidak berhak tetap berada di perusahaan. Sekarang, apa masih ada yang ingin kamu katakan? Richard menengadah menatapi Kiara. Kiara tidak dapat berkata-kata. Berdasarkan peraturan hukum yang bersangkutan, memalsukan akun seharusnya minimal dipenjara 3 tahun. Ekspresi Valentino terlihat tenang sekali. Dia sengaja memberat-beratkan hukumannya. Saat ini, Kiara tidak punya waktu untuk memikirkan apapun lagi. Saking kagetnya, wajahnya pucat pasi. Kemudian, dia menunjuk ke arah Robert dengan gugup. Aku tidak tahu.
Robert yang menyuruhku melakukannya, pamanku yang menyuruhku. Kalimat Kiara membuat Bobby dan Robert nyaris copot jantung. Apakah karena Kiara merasa dirinya akan dihukum, sehingga dia juga ikut menarik-narik mereka berdua? Kiara, jangan harap kamu bisa mencemari nama kami. Itu semua kamu lakukan atas keinginanmu sendiri, tidak ada hubungannya dengan kami. Bobby berteriak marah. Paman, aku punya rekaman suaranya. Kiara tidak akan menanggung semua ini untuk mereka. Karena itu, dia mengeluarkan ponselnya. Kamu! Robert menggertakkan giginya. Valentino tersenyum licik. Melihat bagaimana orang-orang itu saling menjerumuskan satu sama lain, dia tertawa dalam hati. Sekarang, aku mengusulkan agar Bu Angel diangkat menjadi CEO perusahaan. Sementara itu, mereka sudah tidak berhak berada di perusahaan. Valentino menatapi mereka. Saat ini, Kiara dan yang lain masih saling menjerumuskan satu sama lain. Shung! 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 Begitu Valentino mengatakan kalimatnya, Richard dan yang lain langsung mengangkat tangan mereka tanpa ragu. Aku setuju. Aku setuju. Sementara itu, Dani dan yang lain sempat ragu sejenak. Namun, pada akhirnya mereka juga angkat tangan untuk menyetujui. Sekarang Bobby sudah tidak bisa diandalkan sebagai topangan. Tidak ada artinya lagi jika mereka terus bersikeras. Kondisi di grup Kusuma sudah berubah. Dengan adanya Valentino, grup Kusuma akan berada di bawah kontrol Angel. Totalnya 12 investor. Tanpa Dani dan Giordano yang tidak memiliki hak memilih, ada 10 orang yang angkat tangan. Pemungutan suara ini disetujui 100%. Tatapan mata cantik Angel terlihat jadi sangat cerah. Dia menatapi Valentino dengan penuh semangat. Kejutan hari ini adalah kejutan yang sangat besar. Bagaimanapun juga, grup Kusuma adalah hasil kerja keras Tuan Besar Kusuma. Jadi, bagi Angel grup Kusuma sangat berarti. Aku tidak setuju! Robert langsung menoleh. Jangan omong kosong. Kalau tidak setuju pun, tahan dirimu. Satpam, usir dia! Valentino sama sekali tidak ingin melihat Robert, karena itu dia langsung meneriaki Satpam sambil melambaikan tangannya. Beberapa Satpam yang berjaga di luar pintu langsung masuk. Coba saja kalau kalian berani menyentuhku! Robert berteriak marah. Namun, Bobby juga menghentikannya. Setelah menghela napas panjang, Bobby berkata, Robert, ayo pergi. Sekarang, kekuasaan mereka sudah hilang. Jadi, tidak ada gunanya berbicara panjang lebar. Angel mendapat suara penuh untuk menjadi CEO perusahaan. Jadi, keputusan ini sama sekali tidak akan bisa diubah. Bahkan meski Nyonya Besar Kusuma datang ke sini sekalipun, takutnya keputusan ke-10 investor itu sama sekali tidak akan dapat diubah. Saat ini, posisi Angel di perusahaan sama sekali sudah tidak dapat diganggu-gugat. Meski mereka tidak rela, tetap tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kalah ya kalah. Hanya saja, Bobby sama sekali tidak menyangka dirinya akan kalah di tangan bajingan seperti Valentino. Robert melirik sekilas pada Valentino dengan sangat kejam. Kemudian, dia menggertakkan gigi sambil mengikuti langkah Bobby. Kiara, Dani dan Giordano juga mengikuti mereka tanpa mengatakan apapun. Selamat pada Bu Manajer yang posisinya naik menjadi CEO grup Kusuma. Valentino tersenyum pelan sambil mengucapkan selamat dengan tulus. Wajah Angel langsung memerah. Namun, dia mengangkat wajahnya dengan penuh kebanggaan. Valentino yang memberinya kehormatan ini dan Valentino yang menghadapi semua kesulitan dan membawakan hasil ini untuknya. Angel merasa bangga atas kehebatan Valentino. Selamat untuk Bu Angel. Richard dan ke-10 orang lainnya ikut mengucapkan selamat. Ayo pergi, kita keluar untuk mengumumkan hal ini. Valentino tersenyum dan bangkit berdiri. Shung! 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 Setelah Valentino berdiri, Richard dan ke-10 orang lainnya juga ikut berdiri. Tatapan mereka semua jatuh pada Valentino, seolah mereka patuh sekali padanya. Angel terkejut sekali. Saat ini, aura yang memancar dari tubuh Valentino kuat sekali. Ke-10 investor menganggap Valentino sebagai seorang pemimpin. Sebelumnya, Angel tidak pernah menyadari bahwa daya pikat Valentino ternyata sebesar ini. Hanya dalam satu kali rapat, Richard dan yang lain berhasil ditaklukkan Valentino. Bahkan, tatapan mereka pada Valentino jauh lebih hormat dibanding tatapan mereka pada Angel sebagai seorang CEO baru. Istriku,
Ayo kita turun. Hari ini, aku akan mengontrol kondisinya untukmu. Kamu adalah bintang yang paling bersinar di perusahaan. Valentino tersenyum. Dia bersedia menjadi fondasi sandaran Angel. Baik. Angel mengangguk dengan yakin. Di grup Kusuma. Semua karyawan berkumpul di aula lantai 1. Kebetulan para karyawan sedang tidak ingin kerja. Jadi, mulanya ada beberapa orang mulai berkumpul di sana. Kemudian sekarang semakin banyak yang berkumpul. Semuanya menunggu-nunggu hasil rapat umum pemegang saham. Aula dibagi menjadi 2 bagian. Di satu bagian, Aruna yang memimpin. Totalnya ada 100-an orang. Sementara itu, di satu sisi lain hanya belasan orang. Perbedaan di antara keduanya besar sekali. Bu Yesi, kamu bodoh ya? Sekarang Angel saja sudah hampir dikeluarkan dari perusahaan, tapi kamu masih mau mendukungnya. Kalau kamu cerdas, seharusnya kamu berdiri di sisiku dan sama-sama menyelamati Bu Bobby yang naik jabatan sebagai CEO baru. Aruna tertawa terbahak-bahak. Bab 394, Selamat Prasdir Valentino. Wanita yang disebut Supervisor Yesi menatap Aruna dengan tatapan dingin sambil berkata, kalau tidak ada manajer Angel di perusahaan ini akan bangkrut dalam 3 tahun. Kalau manajer Angel diusir, aku langsung mengundurkan diri hari ini. Benar, kami juga mengundurkan diri hari ini. Belasan orang di belakang ikut mengatakannya setelah Yesi. Hahaha. Baik. Nanti aku mau lihat bagaimana kamu, Yesi, membawa semua karyawan bodoh itu ikut Angel keluar dari perusahaan ini. Aruna tertawa terbahak-bahak. Saat dia masih sedang tertawa, pintu lift tiba-tiba terbuka dan beberapa orang langsung berjalan keluar. Bobby berdiri di paling depan, di belakangnya ada Kiara dan Robert, kemudian ada 2 pemegang saham perusahaan. Selamat, Direktur Bobby. Selamat atas kembalinya Direktur Bobby. Dalam sesaat, Aruna membawa ratusan karyawan di belakangnya untuk mengucapkan selamat kepada Bobby dan lainnya. Saat mendengarkan kata-kata ini, ekspresi Bobby dan lainnya yang awalnya sudah tidak senang, dalam sekejap menjadi semakin masam. Namun, Aruna masih tidak sadar, dia tetap tertawa. Dia mengucapkan selamat sambil menatap Yesi dengan tatapan menghina. Ekspresi Bobby semakin cemberut. Maksud dari kata-kata Aruna, dia akan lebih senang kalau Bobby benar-benar menjadi CEO. Namun, sekarang kata-kata ini terdengar seperti sedang menertawakan dan langsung memberinya tamparan. Diam! Tutup mulutmu! Robert langsung menegur Aruna sambil menunjuknya. Aruna dan lainnya langsung tertegun. Mereka melihat Robert dengan sedikit kebingungan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Kenapa Bobby dan lainnya kelihatan tidak senang? Di saat ini, pintu lift terbuka sekali lagi. Tap, 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 tap. Richard dan lainnya yang mengenakan setelan jas berjalan keluar. Semua orang sedikit kebingungan. Kenapa beberapa pemegang saham ini tidak datang bersama Bobby? 10 pemegang saham beserta Richard keluar dari lift, lalu tanpa mengatakan apapun, mereka langsung berbaris di 2 sisi lift. Satu sisi ada 5 orang, mereka berbaris rapi seakan-akan mau menyambut orang istimewa. Selamat datang, CEO! Ucap Richard dan beberapa lainnya. Bobby dan lainnya tidak mengatakan apapun, tapi semua orang yang berdiri di aula langsung terkejut. Apa yang terjadi? Direktur, bukankah Direktur Bobby berdiri di luar? Siapa yang sedang disambut mereka? Tidak lama kemudian, Angel dengan ekspresi tenang seperti ratu, melangkah keluar dengan sepatu hak hitamnya. Valentino dengan sukarela mengikuti dari belakang seperti pengawal. Valentino mengatakan bahwa hari ini, dia akan membuat Angel menjadi artis paling mempesona di seluruh perusahaan. Dia rela menjadi pendukung Angel. Selamat kepada manajer Angel telah menjabat sebagai CEO Grup Kusuma. Sorak Richard. Selamat kepada manajer Angel telah menjabat sebagai CEO Grup Kusuma. 9 pemegang saham lainnya juga mengikuti dengan tertib. Semuanya pun terkejut. Ratusan karyawan di aula langsung tercengang. Situasi macam apa ini? Tidak disangka ada 10 pemegang saham yang mendukung Angel. Bahkan, sekarang dia sudah menjadi CEO. Bukankah sekarang Angel yang seharusnya dikeluarkan dari perusahaan? Apakah ada perubahan yang terjadi dalam RUPS Dewan Direksi? Wajah Aruna langsung menjadi pucat, sementara Yesi malah sangat semangat. Angel melangkah maju melihat semua orang dengan tatapan yang tajam dan aura yang kuat. Sekarang ada 10 pemegang saham berdiri di 2 sisi menyambut Angel,
Ini membuat suara Angel terlihat semakin kuat. Mulai hari ini, aku Angel akan menjadi CEO perusahaan. Mohon bantuannya semua. Ucap Angel. Keberadaan Valentino di belakangnya membuat dia semakin percaya diri. Semua orang tercengang, kemudian Yesi duluan bertepuk tangan. Semua orang tidak tahu apa yang terjadi, tapi mereka langsung bertepuk tangan. Semua orang di aula bertepuk tangan dengan meriah kecuali orang-orang Bobby dan Aruna. Selain itu, mulai hari ini Yesi akan menjabat sebagai manajer umum. Angel melirik Yesi dan mengumumkannya. Aruna langsung melebarkan matanya, Yesi juga sangat terkejut. Manajer, CEO, aku takut tidak sanggup. Yesi langsung menolaknya. Aku bilang kamu bisa, kamu pasti bisa. Asalkan karaktermu baik, kemampuanmu masih bisa diasah. Orang yang kupilih harus mengutamakan karakternya. Ucap Angel dengan tegas. Yesi tidak berani menolak lagi. Dia dengan terharu berkata, terima kasih atas kepercayaan Bu Angel. Aku tidak akan mengecewakan Ibu. Jabatan baru harus dibuktikan dengan 3 keputusan. Keputusan pertama Angel sudah sangat mengejutkan semua orang. 3 menit yang lalu, Aruna masih menyindir mau menunggu Yesi dan Angel dikeluarkan dari perusahaan. 3 menit kemudian, Angel malah mengumumkan Yesi menjabat sebagai manajer umum. Semua orang sangat terkejut. Selain itu, aku menyarankan menjadikan Valentino sebagai direktur eksekutif dan wakil CEO. Apakah para pemegang saham ada yang keberatan? Keputusan kedua Angel juga sangat mengejutkan. Mendengar kata itu, Valentino tertegun. Dia tidak menyangka Angel bisa membuat keputusan ini. Angel sama sekali tidak membahas masalah ini dengannya. Kami semua tidak keberatan. Ucap Richard dan pemegang saham lainnya. Angel? Apaan kamu? Kamu tidak punya hak untuk memutuskan semua ini. Kiara menegur dengan sangat marah. Aku adalah CEO, kalau aku tidak punya hak untuk memutuskan, apa kamu yang memutuskannya? Petugas keamanan, keluarkan orang yang tidak berkaitan dengan perusahaan. Angel memerintah dengan ekspresi datar. 5 petugas keamanan langsung datang dan meminta Bobby dan lainnya untuk keluar. Angel, kamu akan menyesal. Aku beritahu kamu, grup Kusuma tidak akan pernah bisa kamu kendalikan selamanya. Suatu hari, aku mau kamu dan Valentino berlutut dan bermohon padaku. Teriak Kiara dan Robert. Angel seakan-akan tidak mendengarnya. Dia menganggap mereka seperti angin yang berlalu. Di saat Valentino masih ragu-ragu, Angel mengulurkan tangan menarik Valentino berdiri bersamanya. Angel tahu maksud Valentino. Semua usaha dilakukan Valentino dan semua keberhasilan diberikan kepada Angel. Valentino bersedia menjadi pendukung Angel selamanya. Namun, bagaimana mungkin Angel membiarkan pria yang diakui hanya berada di belakangnya? Mulai hari ini, Valentino adalah direktur eksekutif perusahaan. Ucap Angel dengan tatapan tegas, seakan-akan sedang mengumumkan kalau Valentino adalah miliknya. Selamat, Presidir Valentino. Richard dan lainnya langsung bersorak. Semua karyawan langsung berkata kepada Valentino. Selamat, Presidir Valentino. Valentino menggelengkan kepala dan melambaikan tangannya kepada mereka. Dia sendiri masih sangat kebingungan. Hari ini saat baru tiba di perusahaan, dia masih pecundang di mata semua orang. Namun, sekarang dalam sesaat menjadi direktur eksekutif dan menjadi atasan mereka. Angel membalikkan badan lalu berkata kepada Valentino. Apakah tidak ada yang mau kamu katakan padaku? Apa yang mau kubilang? Terima kasih atas pemberian istri tercinta. Valentino tertawa. Angel melihat Valentino dengan tersipu. Valentino hanya tersenyum. Dia paham maksud Angel. Keputusan ketiga ini dia berikan kepada Valentino. Tentu saja Valentino tidak akan sungkan. Dia langsung berjalan ke arah Aruna. Valentino sama sekali tidak dendam, tapi hal yang pernah diucapkan harus ditepati. Lebih tepatnya adalah menggunakan contoh sebagai peringatan. Aruna sangat tegang saat melihat Valentino berjalan ke arahnya. Presidir Valentino. Aruna memaksa untuk tersenyum, tapi senyuman itu sangat jelek. Bab 395. Pemenang menjadi pemimpin, yang kalah menjadi pecundang. Sekarang Aruna benar-benar sangat takut dengan Valentino. Sebelum naik, aku suruh kamu menikmati waktu-waktu terakhir di perusahaan. Apakah kamu menikmati dengan bagus? Ucap Valentino. Aruna kehabisan kata-kata.
Sekarang, aku menggunakan posisi direktur eksekutif memecat Aruna. Dipecat tanpa syarat. Ganti rugi akan diberikan padamu semua. Kata-kata terakhir Valentino memutuskan akhir dari Aruna. Semua orang tahu kalau keputusan Valentino adalah peringatan untuk semua orang. Orang-orang di belakang Aruna sangat takut terseret dalam masalah ini. Tidak ada yang merasa kasihan saat melihat Aruna meninggalkan perusahaan. Orang yang dikasihani pasti ada kesalahan tersendiri. Seperti sebelumnya, dia masih mengatakan mau melihat Angel, Yasi, dan lainnya dikeluarkan dari perusahaan. Sekarang, akhirnya grup Kusuma sudah stabil. Angel menjabat sebagai CEO perusahaan adalah hal yang sudah tetap dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Persaingan grup Kusuma akhirnya dimenangkan oleh Angel. Pemenang akan menjadi pemimpin, yang kalah akan jadi pecundang, tapi tidak ada yang akan memedulikan prosesnya. Grup Kusuma sepenuhnya dikendalikan oleh Angel. Malam hari, di rumah Angel. Mary dan David sangat senang setelah mengetahuinya. Mereka langsung membeli banyak sayur dan mempersiapkan acara pesta perayaan yang meriah. Tentu saja Valentino yang memasak. Kalau Mary yang memasak, sangat dicurigai kalau dia membuang-buang bahan. Meskipun Jenny tidak di sini, tapi dia memberikan ucapan selamat melalui telepon video. Ibu, semua ini karena bantuan Valentino. Kalau tidak, aku sudah dikeluarkan dari perusahaan. Angel tidak lupa untuk menjelaskannya di meja makan. Mary tertegun sesaat, dia melihat Valentino dengan terkejut sambil berkata, "Bagaimana Valentino membantumu?" Dia menemukan kesalahan dari para pemegang saham. Setelah itu, dia sendirian berusaha membalikan keadaan, sehingga paman dan lainnya langsung mengalah. Angel sangat semangat saat teringat kejadian tadi pagi. Mary langsung mengubah pandangannya terhadap Valentino. Dalam 3 tahun, ini pertama kalinya dia mengambilkan makanan untuk Valentino. "Valentino, ayo minum." David sangat senang. Dia langsung membuka sebotol bir yang sudah lumayan berusia. "Baik." Valentino tidak menolak, dia menemani David minum bir. Suasana di meja makan sangat harmonis dan bahagia. Pada dasarnya, Angel yang lebih banyak berbicara, Valentino hanya mendengar dengan diam-diam. Mary dan David menanyakan kejadian hari ini. Setelah makan, awalnya Valentino hendak mencuci piring karena terbiasa, tapi kali ini Mary menghentikannya. "Valentino, kamu dan Angel sudah sangat lelah hari ini. Kalian cepat istirahat," ucap Mary. David juga mengatakan, "Benar, kalian pergi istirahat dulu. Nanti Mary yang cuci piring saja." "Apa yang kamu katakan?" Mary memelototi David. Aku yang cuci piring." David tersenyum ceria, lalu membawa piring dan alat makan lainnya ke dalam dapur. Valentino tertegun sesaat, setelah itu dia hanya menganggukkan kepalanya saja. "Itu Valentino." Saat Valentino hendak pergi, Mary memanggilnya lagi. "Ada apa?" Valentino sedikit bingung. "Kamu tahu tidak, Suryani yang tinggal di bawah, dia 4 tahun lebih muda dari aku. Kemarin aku bertemu dengannya, kamu tebak apa yang terjadi?" Ucap Mary dengan ekspresi mencurigakan. "Apa yang terjadi?" tanya Valentino. "Apalagi yang terjadi? Dia lebih muda dariku, sekarang dia bahkan sudah punya cucu." Mary memelototi Valentino. Bobby sedang mencuci piring di dapur, dia juga langsung mengeluarkan kepalanya berkata, "Benar, dia sudah punya cucu." Angel sangat tersipu. Sebelum masuk kamar, dia berkata, "Aduh, ayah, ibu, apa yang sedang kalian katakan?" Valentino menggelengkan kepala sambil tersenyum. Dia juga berdiri. Ya, aku tidak ikut campur urusan kalian, tapi jangan terlalu lama." Mary melambaikan tangan dan kembali ke kamar. Valentino juga tidak berdaya. Betapa baiknya kalau dia punya anak dengan Angel. Hal yang paling penting di sini adalah Valentino tidak bisa melakukannya sendiri. Dia berjalan ke samping sofa sambil mengeluarkan ponsel. Di saat ini, tiba-tiba pintu kamar Angel terbuka. Angel mengatakan dengan suara lembut, "Apa malam ini kamu tidur di ruang tamu?" "Hah?" Valentino tercengang. Dia tidak sadar dalam sesaat karena beberapa waktu ini dia selalu sendirian tidur di ruang tamu, kemudian bertanya, "Iya? Kenapa?" "Baik. Kamu tidur di ruang tamu saja," ujar Angel sambil menutup pintu kamar. Valentino mengedipkan mata dengan kebingungan, setelah itu dia sangat ingin menampar dirinya.
Jelas-jelas ini adalah kesempatan baik, tapi dia malah menyia-nyiakannya. Beberapa waktu lalu, dia tidur di ruang tamu karena Jenny ada di rumah. Sekarang, Jenny pergi berliburan. Bagaimana mungkin dia membiarkan Angel tidur sendirian? Kini, Valentino langsung berdiri dan berjalan ke arah pintu kamar. Tok! 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 Valentino mengetuk pintu. Sekarang, dia merasa dirinya seperti sedang melakukan hal buruk. Namun, dia tidak mendengar respon dari kamar. Valentino mengetuk pintu lagi, tapi Angel tetap tidak merespon. Valentino memegang gagang pintu dan membukanya. Klek. Pintu kamar tidak dikunci. Valentino, seorang yang tenang saat menghadapi berbagai masalah besar, kini malah merasa tegang. Valentino menelan ludah lalu membuka pintu secara perlahan dan berjalan masuk. Tidak ada siapapun di dalam kamar, tapi dia mendengar suara cipratan air dari kamar mandi, berarti Angel sedang mandi. Valentino merasa sedikit emosional saat masuk ke kamar ini setelah sekian lama. Valentino mengelilingi kamar, dia mencium aroma yang menyegarkan hingga membuatnya merasa emosional. Dalam sekejap, ekspresi Valentino berubah menjadi aneh. Baju yang diletakkan Angel di sisi tempat tidur. Pakaiannya yang sangat lengkap membuatnya tidak bisa mengalihkan pandangannya. Valentino tidak bisa mengabaikannya, karena dia juga seorang laki-laki normal. Valentino berusaha melihat ke sisi lain, lalu duduk di kursi. Tidak lama kemudian, pintu kamar mandi terbuka. Valentino langsung menolehkan kepalanya. Valentino langsung melebarkan matanya, jantungnya berdetak sangat kencang. Kini, Angel tidak berpakaian sama sekali. Valentino tidak jelas bagaimana perasaannya sekarang. Di dalam kamar yang hening, dia bahkan bisa mendengar jelas suara detak jantungnya yang kuat. Angel hanya membawa sebuah handuk untuk menyeka rambut. Dia sama sekali tidak menyadari kalau ada orang di dalam kamar. Kulit putih terlihat seperti giok putih di bawah cahaya lampu, membuat orang ingin menerkamnya. Bentuk tubuh yang sempurna tanpa lemak sedikit pun. Hati Valentino tiba-tiba berapi-api hingga membuatnya sangat kepanasan. Kini Angel memiringkan kepalanya sambil menyeka rambut. Dia tidak berhenti bergumam hingga tidak menyadari keberadaan Valentino. Aku kasih kamu kesempatan, tapi kamu malah tidak mau. Kamu selamanya tidur di ruang tamu saja. Bab 396, semakin lama semakin akrab. Aku memberimu kesempatan, tapi kamu malah tidak menghargainya. Kamu tidur di ruang tamu saja untuk seterusnya. Ucap Angel dengan sedikit marah. Begitu Angel selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara yang lembut dari kamar. Aku menghargai? Kok bukankah aku sudah datang? Shoot! Angel langsung mendongakkan kepalanya dan melihat ke arah asal suara tersebut. Mereka berdua saling bertatapan, seakan-akan waktu berhenti pada saat itu juga. Gerakan Angel langsung berhenti sambil memakukan pandangannya pada Valentino, sementara Valentino malah sedikit panik. Suasana yang sangat aneh memenuhi seluruh kamar. Valentino dan Angel saling bertatapa, tapi saat ini Valentino sangat tegang. Angel langsung sadar dalam sekejap. Setelah itu, dia berteriak dan melemparkan handuk ke arah Valentino, lalu berlari ke kamar mandi. Wush! Valentino menangkap handuk yang dibuang dan langsung menciumnya. Aroma sampo dan sabun yang segar memenuhi rongga hidungnya. Valentino yang biasanya mempunyai mental kuat, kini malah merasa canggung. Valentino! Dasar brengsek! Suara Angel terdengar dari kamar mandi. Kenapa aku jadi brengsek karena masuk ke kamar istriku? Valentino berdeham dan berkata seperti ucapannya sangat masuk akal. Tapi kamu masuk tanpa persetujuanku. Aku kira tidak ada orang di kamar, jadi... Angel menjelaskan dengan terbata-bata karena sangat malu dan tegang. Sudah 3 tahun. Hari ini adalah pertama kalinya Valentino melihat seluruh tubuhnya. Tidak apa-apa, lama-kelamaan juga terbiasa. Valentino menjawab sambil mengucek hidung. Dasar! Kita tidak perlu bicara lagi selamanya. Salah. Maksudku malam ini aku tidak akan berbicara denganmu. Ujar Angel. Valentino menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Dia pun meletakkan handuk itu di kursi, lalu duduk sambil menunggu Angel. Intinya malam ini dia tidak akan keluar. Tidak berbicara juga tidak apa-apa. Lagi pula ini bukan pertama kalinya. Dulu, Valentino bahkan tidur di sini menggunakan matras selama 3 tahun. Saat itu, mereka juga sangat jarang berbicara. Kurang lebih 5 menit kemudian,
Angel yang sebelumnya bilang tidak mau berbicara dengan Valentino, kini malah berinisiatif berbicara duluan. Valentino, apa kamu masih ada di sini? Tanya Angel dengan nada yang lembut. Ya, aku di sini. Valentino menjawab sambil minum teh. Bisakah kamu tolong ambilkan bajuku? Ujar Angel dengan tersipu. Valentino langsung mengerti, ternyata Angel tidak membawa baju saat masuk ke dalam kamar mandi. Tidak bisa. Valentino menolak dengan tegas, lalu berkata, Menurutku sikapmu agak bermasalah, jadi hari ini aku harus membantumu mengoreksinya. Kita sudah menikah 3 tahun, berarti kita termasuk pasangan yang lama, kan? Kamu bahkan malu karena masalah ini. Kalau begitu, bagaimana kamu memberikan cucu untuk ayah dan ibu? Kata-kata Valentino memang masuk akal, sehingga membuat Angel menjadi canggung. Tapi, semuanya perlu proses, kan? Angel merendah untuk memohon kepada Valentino. Menurut Valentino, yang dikatakan Angel memang masuk akal. Semuanya perlu proses. Kalau terlalu cepat, takutnya Angel juga susah untuk menerimanya. Lagi pula, Valentino juga tahu sifat Angel. Sepertinya tidak ada yang percaya kalau Angel yang begitu cantik dan cerdas ini belum pernah pacaran, kan? Valentino sangat jelas dengan semua ini, karena sebelum Angel bertemu dengan Valentino, dia sama sekali tidak punya pengalaman dalam percintaan. Valentino mengambil baju Angel dari lemari bajunya. Saat membuka lemari, lagi-lagi dia merasa malu. Lemari baju perempuan, terutama bagian pakaian dalam lebih baik jangan sembarangan dibuka, karena semuanya sangat menarik. Angel membuka pintu kamar mandi sambil bersembunyi di belakang pintu untuk mengambil bajunya. Namun, dia tidak menyangka kalau pintu kamar mandi terbuat dari kaca sandblast. Kalau jarak Angel jauh dari pintu, maka tidak akan terlihat. Namun, kini dia membungkukkan badan dan bersembunyi di belakang sambil menempelkan badannya di kaca sandblast itu hingga membuat Valentino bisa melihatnya dengan sangat jelas. Kini Valentino sedang menahan perasaannya yang aneh. Dia pun langsung memberikan baju kepada Angel. 10 menit kemudian, Angel berjalan keluar dari kamar mandi memakai baju tidur yang khusus dipilih oleh Valentino. Valentino menatap Angel dengan tatapan jahil dan penuh arti hingga membuat Angel merasa semakin canggung dan tidak nyaman. Bukankah kamu mau tidur di ruang tamu? Angel duduk di sisi tempat tidur sambil bertanya pada Valentino. Barusan dia berbicara dengan nada yang lembut saat meminta bantuan Valentino untuk mengambilkan baju. Sekarang Angel malah kembali cuek. Apa kamu ini kacang lupa kulit? Sudah pakai baju langsung jadi sombong? Tanya Valentino dengan terkejut. PVFT? Angel langsung tertawa saat mendengar omongan Valentino. Angel meregangkan pinggangnya hingga postur tubuhnya yang indah tetap terlihat jelas meskipun dilapisi baju tidur. Setelah sibuk sekian lama, akhirnya semuanya sudah selesai dan sudah bisa bersantai. Angel bergumam sambil memijat pelipisnya. Valentino langsung berdiri dan berkata, Aku barusan belajar memijit. Apa kamu mau mencobanya? Angel melihat Valentino dengan terkejut sambil bertanya. Serius? Iya. Valentino langsung berjalan ke belakang Angel, lalu mulai memijit bagian kepalanya. Wah, lumayan juga. Nyaman sekali. Angel terkejut saat merasakan kenyamanan dari pijatan Valentino. Valentino hanya tersenyum tanpa berbicara. Dia memijit bagian pelipis Angel dengan hati-hati. Angel, apakah aku perlu mengganti semua karyawan yang mendukung Aruna tadi pagi? Tanya Valentino. Angel terdiam sesaat, lalu menjawab. Tidak perlu. Aku percaya kalau aku punya kemampuan untuk menaklukkan mereka. Lagi pula, kalau kita langsung mengganti begitu banyak orang, perusahaan juga akan terpengaruh. Kamu sudah memberikan aku jalan yang mulus, maka aku tidak akan mengecewakanmu. Kamu tenang saja. Angel berkata dengan percaya diri. Sekarang Angel adalah CEO perusahaan, kalau dia tidak sanggup memimpin karyawannya, maka itu berarti dia terlalu lemah. Baik, kamu yang putuskan saja. Ucap Valentino sambil menganggukkan kepala. Oh ya, Valentino, bagaimana kamu bisa tahu masalah Dani dan Giordano? Aku di perusahaan ini selama 3 tahun, tapi tidak pernah menyadarinya. Menurutku, mungkin tidak ada yang tahu masalah ini lagi selain kamu. Angel masih sangat kebingungan. Tentu saja aku punya caraku sendiri. Valentino tertawa saat mengatakannya. Cih, sok misterius. Angel mencibir, lalu lanjut berkata.
Sudahlah, begini saja. Kamu sudah boleh pergi. Valentino seketika tertegun, lalu menjawab. Aku tidak mau pergi. Angel naik ke atas tempat tidur sambil berkata. Lagi pula tidak ada tempat untukmu di kamar ini. Awalnya Valentino hendak tidur di matras, tapi dia menghentikan langkah kakinya. Untuk apa dia tidur di matras? Bukankah hal yang wajar jika pasangan suami istri tidur di ranjang yang sama? Valentino langsung berhenti di tempat. Setelah itu dia membalikkan badan dan berjalan ke arah Angel sambil tersenyum tidak jelas. Apa yang ingin kamu lakukan? Angel sontak tercengang. Bab 397, 4 keluarga besar. Ah, boleh tidak? Tanya Valentino dengan bingung. Apanya yang boleh? Tanya Angel dengan alis berkerut. Bukannya tadi kamu bertanya apakah kita akan melakukan sesuatu? Valentino mengusap-usap ujung hidungnya dan berdeham-deham. Kamu? Angel tersadar, wajahnya langsung menjadi panas dan memerah. Dia pun berbalik dan berbaring di tepi kasur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Valentino tersenyum dan langsung naik ke sisi kasur tanpa ragu, lalu menyosor badan Angel dengan nakal. Tubuh Angel seketika menegang, dia berbisik sambil masih memunggungi Valentino. Valentino, aku belum siap. Kalau begitu, bagaimana kalau aku membeli sebotol wine agar suasananya lebih mendukung, sekalian memberimu tambahan keberanian? Valentino tersenyum main-main, dia sudah menebak bahwa Angel akan berkata begitu. Tidak usah, kita lakukan lain kali saja. Jawab Angel dengan suara sehalus kepakan sayap nyamuk. Kalau begitu, nanti kalau kamu sudah siap aku akan membawamu ke Hotel Paradise. Tutur Valentino sambil mengangguk ringan, dia lalu berbaring di samping Angel tanpa melepas pakaiannya. Angel terdiam beberapa saat, lalu mengangguk dan menjawab. Ya. Kalau begitu, bagaimana kalau hari ini kita mulai dari tidur seranjang dulu? Tanya Valentino sambil tersenyum ringan dan mencium rambut Angel yang wangi. Angel yang tersipu hanya menjawab dengan suara dan mengangguk. Valentino berbaring di sampingnya dan meraba-raba kasur yang lembut. Perasaannya kini sedikit emosional. Dalam 3 tahun, ini adalah pertama kalinya dia berbaring di atas kasur. Ternyata rasanya lebih nyaman daripada tidur di lantai. Dulu, Angel lah yang tidak mau menerimanya. Namun, sekarang Angel sedang berusaha menerima Valentino dengan sepenuh hati, sedangkan Valentino juga masih berusaha menunjukkan rasa hormatnya kepada Angel. Selama seseorang bersungguh-sungguh, gunung es sebesar apapun pasti bisa dilelehkan. Valentino akan bersabar dan menunggu Angel membuka hatinya dengan sepenuhnya. Malam ini, keduanya tidur dengan nyenyak. 2 hari kemudian, waktu berlalu dengan sangat cepat, 2 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Dalam 2 hari ini, Angel telah menunjukkan kemampuannya yang terbaik. Tekad dan kemampuannya sangat kuat, dia pun mampu menaklukkan seluruh perusahaan grup Kusuma dengan gampang. Valentino sudah tahu dan yakin bahwa Angel pasti bisa melakukannya. Kini seluruh perusahaan grup Kusuma telah sepenuhnya turun ke tangan Angel. Meskipun Bobby dan yang lainnya tidak sudi, mereka sadar bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jadi dalam 2 hari ini mereka juga menghilang tanpa jejak dengan sendirinya. Bahkan Nyonya Besar Kusuma juga hanya bisa berbagi pendapat dengan para pemegang saham, tetapi tidak bisa terlalu ikut campur. Karena itu, selama 2 hari ini pun Nyonya Besar Kusuma tidak melancarkan tindakan apapun seolah-olah dia sudah sepenuhnya tidak campur tangan dalam urusan perusahaan lagi. Angel akhirnya berhasil memenuhi keinginan terakhir Tuan Besar Kusuma untuk mengembangkan perusahaan grup Kusuma. Secara alami, Angel menjadi lebih sibuk setelah menjabat sebagai CEO. Namun, karena ada Valentino yang mendukungnya dari belakang, tekanan yang dipikulnya pun menjadi lebih ringan. Mereka melewati hari-hari yang begitu sibuk, namun hubungan antara mereka juga berangsur-angsur menjadi lebih mesra dan hangat. Meskipun di malam pertama mereka tidur seranjang, mereka hanya tidur di masing-masing sisi kasur sambil menjaga jarak. Pada malam kedua, Angel tidur sambil dipeluk oleh Valentino, tetapi posisi Angel tetap membelakangi Valentino karena dia belum terbiasa. Pada malam ketiga, keduanya tidur sambil berpelukan. Dalam 3 malam, hubungan mereka benar-benar telah mengalami kemajuan pesat. Pagi-pagi keesokan harinya, Valentino terbangun karena suatu suara bising. Valentino menengadahkan kepalanya untuk melihat sekeliling. Ternyata Angel sudah lebih dulu bangun dan sekarang sedang mandi. Valentino agak kaget karena inderanya sangat tajam dan dia biasanya akan langsung terbangun kalau ada suatu gerakan di sekitarnya. Namun, hari ini dia malah tertidur dengan sangat pulas. Valentino menggeleng-gelengkan kepalanya.
Sepertinya dia terlalu terpengaruh karena tempat tidur yang sangat besar dan hangat ini. Kehangatan tempat tidur memang selalu membuat orang tenggelam dan berlama-lama di kasur. Valentino, hari ini aku akan pergi menemui klien yang sangat penting, jadi kamu tidak perlu mengantarku. Omong-omong, berkat kamu, menjadi presidir bukanlah hal yang sangat sulit. Mobilnya aku pakai, ya? Setelah berkata dengan tergesa-gesa, Angel pun mengambil tasnya dan bergegas keluar. Valentino menggeleng-gelengkan kepalanya. Sikap Angel yang menjabat sebagai direktur eksekutif malah terkesan seperti seorang penjaga toko. Saat Valentino baru hendak bangkit dari tempat tidur untuk mandi, ponsel di meja nakas tiba-tiba berdering. Valentino mengambilnya dan melihat ada sebuah panggilan masuk dari Cindy. Orang ini. Valentino mau tak mau mengangkat telepon. Valentino sudah menolak Cindy berkali-kali, jadi agak tidak masuk akal kalau dia menolaknya lagi kali ini. Bagaimanapun juga, Valentino tidak bisa mengesampingkan fakta bahwa Cindy telah membantunya beberapa kali. Hal yang paling penting adalah dia mungkin bisa mendapatkan keuntungan besar kalau berhasil bekerja sama dengan keluarga cendana di kota Neo dengan Cindy sebagai perantaranya. Jelas bahwa di kota Neo hanya terdapat beberapa keluarga besar yang berkuasa. Grup Kingston telah dimusnahkan, jadi mereka tidak termasuk. Sekarang, yang tersisa di kota Neo adalah keluarga Laki, keluarga Kusuma, keluarga Cendana dan keluarga Brianto. Di kota Neo, keempat keluarga ini memang bukan yang terkuat dalam perihal kekayaan, tetapi mereka memiliki pengaruh dan kekuasaan yang sangat besar kalau dibanding keluarga biasa. Kekuatan suatu keluarga lama tidak hanya tercermin dari kekayaan yang mereka miliki. Bisa dikatakan bahwa keempat keluarga ini menguasai setengah dari keseluruhan kota Neo. Di sisi lain, keluarga Laki telah mengakui kehebatan dan kekuasaan Valentino, sedangkan keluarga Kusuma telah diambil alih oleh Angel, jadi bisa dianggap bahwa kedua keluarga ini telah dikuasai Valentino. Keluarga Cendana dan keluarga Brianto menjadi target Valentino yang selanjutnya. Keluarga Brianto masih tidak buka suara untuk sementara karena Valentino sudah pernah menghubungi mereka. Malam itu, Valentino telah memerintahkan beberapa bawahannya untuk menutup jalan di luar kediaman keluarga Ika dalam radius 10 km. Selain itu, dia juga telah memblokir semua mitra pendukung keluarga Ika. Salah satu keluarga mitra mereka tak lain adalah keluarga Brianto. Panggilan bala bantuan dari ayahnya Ellen Ika, Budiman Ika, ditujukan tak lain kepada ayahnya Tuan Jason. Namun, keluarga Brianto tidak berdaya dan tidak berani campur tangan karena tahu bahwa ada yang jauh lebih kuat dari mereka. Jadi, kecuali anggota keluarga Brianto semuanya orang bodoh, mereka pasti tahu caranya menghadapi Valentino. Valentino tidak memedulikan keluarga dan perusahaan-perusahaan kecil lainnya di bawah keempat keluarga besar ini. Lagi pula, setelah rencana meteor diluncurkan, kumpulan perusahaan kecil ini akan ditelan atau digunakan sebagai biji meriam yang dibakar sampai habis dalam rencana lanjutan rencana meteor. Karena itu, hal yang paling penting saat ini adalah menjalin hubungan dengan keluarga Cendana. Memikirkan hal ini, Valentino pun mengangkat telepon. Halo, Valentino. Terdengar suara Cindy. Suaranya hampir seperti bisikan yang terdengar agak gugup dan gelisah. Valentino tidak bisa menahan senyumannya. Putri keluarga Cendana yang memiliki kepribadian yang kuat itu, entah kenapa selalu berhati-hati saat berbicara dengan Valentino. Apakah karena saat itu di Hat Club, Hendrik pernah mengatakan bahwa Valentino adalah temannya? Betul, ini Valentino. Valentino mengangguk sambil bangkit dari tempat tidur. Aku ingin bertanya, apakah kamu ada waktu senggang hari ini? Suara Cindy bahkan lebih menciut lagi sekarang, sampai agak terkesan seolah dia adalah tipe orang yang rendah hati. Sebelum Valentino sempat menjawab, Cindy langsung cepat-cepat berkata lagi. Tidak apa-apa, kalau kamu tidak ada waktu senggang, lain kali saja deh. Meskipun mulutnya mengatakan tidak apa-apa, nada suaranya terdengar sedikit kecewa. Lagi pula, ini adalah ketiga kalinya dia menelpon Valentino. Kalau Valentino menolak lagi, dia tidak akan pernah memiliki keberanian untuk mencoba untuk keempat kalinya. Valentino berpikir sejenak, lalu menjawab dengan ringan. Hari ini aku punya waktu senggang. Hah? Serius? Kalau begitu, apakah kamu bisa membantuku? Baru saja mengajukan pertanyaan, Cindy langsung berkata lagi. Kalau jawabanmu bisa, aku akan menjemputmu sekarang juga. Aku punya mobil kok. Baru saja 4 kata itu keluar dari mulut Valentino, Cindy langsung menyela. Aku sudah sampai, kamu langsung turun saja. Bab 398, Valentino berbohong. Apa? Setelah tertegun sejenak, Valentino berjalan ke depan jendela dan melihat ke bawah. Tak jauh dari situ, terlihat sebuah Maserati model terbaru berwarna putih terparkir dengan sembunyi-sembunyi,
sepertinya Cindy sudah mengganti mobil baru. Cindy memarkirkan mobilnya di gedung lain, mungkin untuk menghindari kecurigaan. Lagi pula, Valentino adalah seorang pria beristri. Namun, sosok dan penampilan Cindy hari ini sangat rupawan dan sulit diabaikan. Bahkan Valentino pun spontan melihatnya sekilas. Ponsel Cindy terapit di antara bahu dan lehernya. Dia sedang menjulurkan kepalanya yang dimiringkan dan mengulurkan tangannya untuk menutup pintu mobil. Valentino agak tercengang untuk beberapa saat. Masa sih Cindy sudah datang ke sini sebelum menelponnya? Apakah sebelumnya kamu juga sudah datang dan menunggu di sini sebelum menelponku? Tanya Valentino dengan heran. Cindy membeku seketika, lalu menjelaskan dengan suara rendah. Lagi pula aku tidak ada kerjaan. Ya, sudah. Aku turun sekarang. Valentino menggeleng-gelengkan kepalanya. Sepertinya ini adalah sesuatu yang harus dilakukannya. Valentino menyapa Mary dan hendak turun ke bawah. Ah, Valentino, perumahan di Jing Oriental. Sahut Mary yang tiba-tiba menghentikan Valentino. Valentino tertegun sejenak, tapi dia langsung mengerti apa yang dimaksud Mary. Jadi dia segera menjawab sambil tersenyum. Bu, ibu bisa pindah kapanpun ibu mau. Ibu pilihlah tanggal yang baik. Aku akan mencarikan perusahaan jasa pindahan, lalu kita pindah ke sana bersama-sama. Jawab Valentino sambil tersenyum. Aduh, baiklah, nanti aku akan pilih tanggalnya. Jawab Mary sambil mengangguk. Valentino mengangguk dan pergi meninggalkan rumah. Mary yang jarang menapakkan kaki di dapur, entah kenapa berjalan ke dapur dan sibuk melakukan sesuatu. Tadi malam, Angel sudah mengimbaukan beberapa hal kepadanya. Sekarang Valentino sudah menjabat sebagai direktur eksekutif, jadi tentu saja dia akan sibuk menangani masalah bisnis dan tidak punya waktu untuk melakukan pekerjaan rumah. Meskipun Mary tidak terbiasa melakukan pekerjaan rumah, dia mau tak mau setuju. Perang? Mary mencuci kain lap, lalu mengulurkan tangan dan membuka jendela untuk menjemur kain lap itu. Namun, Mary membeku saat pandangannya tiba-tiba menangkap sebuah pemandangan yang mencengangkan. Orang itu, bukannya Valentino? Gumam Mary sambil melihat ke bawah dari balik jendela. Mereka tinggal di lantai yang tidak terlalu tinggi, jadi dia bisa melihatnya dengan jelas. Dia melihat Valentino berjalan ke sisi mobil Maserati berwarna putih, lalu menyapa seorang gadis cantik dan bersama-sama masuk ke dalam mobil. Mary mengernyit kebingungan karena melihat pemandangan ini. Kalau hal ini terjadi di masa lalu, Mary pasti sudah membuat keributan besar dan memanggil Valentino kembali ke rumah untuk memberikan penjelasan yang jelas dan rinci. Lagi pula, Valentino juga bisa makan, minum dan bertahan hidup selama 3 tahun ini berkat keluarga Kusuma. Barang yang dia gunakan dan rumah yang dia tinggali semuanya milik keluarga Kusuma. Jadi tentu saja Mary tidak akan menoleransi Valentino kalau dia berani menusuk Angel dari belakang. Namun, kini Mary agak ragu dan merenungkannya dulu. Dia tidak berani bertindak gegabah. Mary cepat-cepat mengeluarkan ponselnya untuk menelpon Angel. Begitu panggilan terhubung, Mary langsung bertanya dengan berbisik. Angel, apa yang terjadi antara kamu dan Valentino? Apakah kalian bertengkar? Tidak, kok. Ibu langsung ke intinya saja. Aku sangat sibuk nih. Angel terdengar berbicara dengan agak tidak sabaran. Apakah kamu sudah melakukan semua metode untuk berurusan dengan pria sesuai yang ibu ajarkan tadi malam? Tanya Mary sambil berkedip. Aduh, ibu. Seru Angel dengan malu. Masa Valentino akan menggodanya begitu? Valentino sendiri bahkan lebih gugup daripada Angel, tahu. Aku tidak bercanda. Pria itu tidak bisa terus berada di satu tempat. Kamu harus memberinya yang manis-manis, kalau tidak. Mary membiarkan kata-katanya menggantung. Ibu kenapa sih? Kenapa berbicara aneh begitu? Tanya Angel sambil sedikit mengernyit. Mary ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya berkata. Ibu baru saja melihat Valentino masuk ke sebuah mobil bersama seorang gadis yang sangat cantik dan pergi berdua. Apa? Angel tertegun sejenak, lalu bergegas bertanya. Ibu yakin ibu melihatnya dengan jelas? Mary langsung menjawab. Tentu saja ibu melihatnya dengan jelas, toh tempat tinggal kita tidak setinggi itu. Angel terdiam selama beberapa detik, lalu menjawab. Baiklah, ibu tidak usah mencemaskan masalah ini. Aku akan menanganinya sendiri. Mary mengangguk dan menjawab. Iya, ibu hanya ingin mengingatkanmu bahwa tidak ada pria di dunia yang sepenuhnya setia. Kamu harus ingat itu. Angel meletakkan ponselnya dan mengerutkan keningnya. Dia hendak menelpon Valentino, tapi dia ragu. Valentino tidak mungkin melakukan hal seperti itu, kan? Lagi pula,
Dia bisa melihat bahwa Valentino menyukainya dan sangat peduli terhadapnya. Akan tetapi, seperti yang dikatakan Mary, tidak ada pria di dunia yang sepenuhnya setia. Lagi pula, hubungan suami istri mereka yang sesungguhnya belum berjalan begitu lama. Bagaimana kalau Valentino benar-benar tidak bisa menahan diri lagi? Pikiran Angel sangat kalut, dia berulang kali mengangkat dan meletakkan ponselnya karena bingung harus berbuat apa. Di tengah keraguannya, Angel merasa bahwa dia seharusnya tidak hanya mendengar cerita dari satu pihak saja. Yang paling penting adalah di saat terjadi kesalahpahaman, kedua orang harus berkomunikasi dan mencari jalan tengah sebelum terlambat. Jadi, Angel pun mengeluarkan ponselnya dan menelpon Valentino. Tak perlu menunggu lama, Valentino langsung menjawab begitu panggilannya terhubung. Hai Angel, ada masalah apa? Angel berhenti sejenak, lalu menjawab. Tidak ada masalah apa-apa, apakah hari ini kamu keluar? Iya, aku keluar untuk membereskan sesuatu bersama seorang teman. Jawab Valentino dengan jujur. Hati Angel menegang, kemudian dia sengaja bertanya dengan nada bercanda. Bersama seorang teman? Temanmu itu pria atau wanita? Haha. Mendengar pertanyaan ini, Valentino tertegun dan ragu sesaat. Karena tidak ingin Angel salah paham, dia pun menjawab. Laki-laki, aku sedang bersama Danu, kok? Ah, begitu ya. Ya, sudah. Hati Angel perlahan tenggelam setelah mendengar jawaban itu. Valentino telah berbohong pada Angel. Kalau saja Valentino menjawab dengan jujur, Angel mungkin tidak akan merasakan apa-apa, toh dia sendiri juga terkadang bernegosiasi dengan klien pria. Namun, karena Valentino menyembunyikan kebenaran, Angel curiga bahwa Valentino menyembunyikan sesuatu. Sambil masih menggenggam ponsel di tangannya, Angel duduk di balik meja dengan muram. Kini dia merasa lebih gelisah lagi. Apakah Valentino benar-benar mencari gadis lain karena Angel terlalu malu-malu dan tertutup? Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pintu, diikuti sekretaris yang masuk dan berkata dengan hormat. Bu Angel, hadiahnya sudah siap. Apakah kita akan pergi sekarang? Angel menyimpan pikirannya yang mengganggu itu dan berkata. Grup Green Forest titisan keluarga Cendana adalah mitra baru kita. Tentu saja kita harus menjaga agar hubungan dengan mereka selalu baik. Angel mengingatkan lagi. Hari ini kita berkesempatan menemui Tuan Besar Lukman, kita tidak boleh mempersembahkan hadiah berkualitas rendah. Bu Angel tenang saja, saya sudah mengatur semuanya. Jawab sekretaris itu sambil mengangguk. Angel merenung sejenak, lalu bangkit dari kursinya sambil menjawab. Baiklah. Kalau begitu, ayo jalan. Di dalam Maserati. Selama Valentino menjawab telepon, Cindy hanya diam dan tidak mengatakan apa-apa. Melihat Valentino meletakkan ponselnya, Cindy pun bertanya. Valentino, untuk apa kamu berbohong? Aku tidak ingin dia salah paham. Jawab Valentino, lalu menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa asalkan dia memiliki hati nurani yang bersih, semuanya akan baik-baik saja. Bab 399, Keluarga Cendana Kutanio. Namun, Cindy malah menggelengkan kepalanya. Dia berkata, Valentino, kamu tidak mengerti wanita. Wanita paling benci dibohongi. Kalau kamu menjawab dengan jujur dan tanpa merasa bersalah, sebenarnya tidak apa-apa. Tapi, sekarang kamu telah berbohong. Kalau nanti Angel mengetahui kebenarannya, dia pasti akan berpikir tidak-tidak. Kata-kata Cindy membuat Valentino terdiam. Kemudian, Valentino berdeham. Dia bertanya. Begitu? Bagaimana kalau aku menelpon balik lalu memberitahu Angel kalau aku sedang keluar dengan wanita lain? Cindy ingin pingsan. Apakah Valentino ingin mencari masalah? Cindy segera menjawab. Sudahlah, lupakan saja. Setelah membantuku, aku akan langsung mengantarmu pulang. Valentino pun menganggukkan kepalanya. Kalau kamu sedang ada masalah, kamu boleh memberitahuku. Meski aku tidak begitu berkemampuan, ada hal-hal kecil yang masih bisa kubantu. Ujar Valentino. Cindy tertegun sejenak, kemudian dia mengangguk dan berkata. Ini mungkin agak susah bagimu. Tapi, aku benar-benar tidak bisa menemukan orang lain yang cocok lagi. Valentino mengusap-usap hidungnya. Dia bertanya. Kamu sedang ada masalah di bagian mana? Dengan situasi kota Neo yang sekarang, Eri Wongso memegang kekuasaan dunia mafia. Sedangkan keluarga yang sedang memegang kekuasaan dunia bisnis adalah grup laki yang berada di atas keluargamu. Di atas grup laki adalah keluarga yang memiliki Maple Rain Real Estate. Jadi, apa masalahmu? Tanya Valentino.
Cindy menatap Valentino dengan kaget. Dia merasa dia semakin tidak mengerti Valentino. Dalam beberapa kalimat, Valentino sudah menganalisis orang yang berkuasa di kota Neo dengan jelas. Pengetahuan dan wawasan seperti tidak mungkin dimiliki oleh orang biasa. Pantas saja Valentino bisa berteman dengan Hendrik dari Maple Rain Real Estate. Valentino memang memiliki kemampuan. Namun, hari ini hal yang ingin Cindy minta bantuan kepada Valentino benar-benar tidak ada kaitannya dengan apa yang barusan dikatakan Valentino. Bukan itu semua. Setelah Cindy menjawab Valentino, wajahnya memanas. Kalau begitu, apa? Tanya Valentino sambil mengernyit. Bukannya Valentino mau sombong, tapi Maple Rain Real Estate dapat menyelesaikan masalah besar apapun di kota Neo dengan mudah. Valentino, aku ingin memintamu pulang ke rumahku bersamaku. Cindy tidak berani menatap Valentino. Dia tetap menyetir dengan wajah yang sangat merah. Ketika mendengar itu, Valentino pun terkejut. Lalu, dia langsung menganggukkan kepala. Boleh. Aku sudah lama mendengar kalau Tuan Besar Lukman adalah orang yang sangat dihormati. Kalau ada kesempatan, aku memang ingin menjenguknya sekali. Serius? Saat Cindy mendengar kata-kata Valentino, Cindy merasa sedikit senang. Setelah itu, wajahnya terlihat murung lagi. Cindy berkata, Sebenarnya aku ingin kamu. Aduh, lupakan saja. Aku takut setelah aku memberitahumu, kamu akan menolakku. Wajah Cindy semakin memerah, seakan-akan hal ini terlalu susah untuk diucapkan. Valentino menggeleng-gelengkan kepalanya, dia pun tidak bertanya lagi. Setiap setengah tahun, keluargaku akan mengadakan pesta sosial. Yang hadir bukan hanya anggota keluarga Cendana, tapi kami juga akan mengundang beberapa partner kerja kami. Melihat Valentino tidak mengatakan apa-apa, Cindy lanjut berkata, Pestanya diadakan di rumah kami, ini juga cara untuk mempererat hubungan. Valentino mengangguk-angguk kepalanya. Tuan Besar Lukman dari keluarga Cendana adalah orang yang sangat dihormati. Banyak bos-bos besar kota Neo yang ingin bertemu dengan Tuan Besar Lukman. Dengan mengadakan pesta sosial di rumah sendiri untuk melayani tamu memang sebuah cara yang bisa mempererat hubungan dengan partner kerja. Karena Valentino sudah menyetujuinya, Cindy tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia langsung mengendarai mobil ke mansion milik keluarga Cendana. Dalam hati Cindy berpikir, Valentino, jangan salahkan aku. Tanganku juga terikat. Di kota Neo, keluarga Cendana juga termasuk di barisan atas. Meskipun kekayaan mereka tidak dapat dibandingkan dengan beberapa perusahaan besar, kalau mengenai koneksi dan informasi dalam keluarga Cendana berada di urutan 5 besar. Lukman Cendana, tuan besar dari keluarga Cendana, berbeda dengan sangat banyak perusahaan keluarga. Dia tidak mempunyai ambisi untuk menjadi orang terkaya di kota Neo. Satu-satunya hal yang diinginkannya adalah keluarga Cendana tetap makmur. Jadi, keluarga Cendana juga akan berkembang, tapi tidak akan secepat dan sebesar grup Kingston. Grup Kingston bangkit dengan sangat cepat, tapi mereka menggunakan cara yang bertentangan dengan hukum. Meskipun mereka sangat cepat mencapai posisi puncak, fondasi mereka tidak stabil. Begitu mereka bertemu dengan lawan yang kuat seperti Valentino, kelemahan dari fondasi mereka yang tidak stabil pun muncul. Dulu saat grup Kingston menderita, tidak ada yang bisa membantu mereka. Namun, kalau dikatakan dengan kata lain, ketika Valentino ingin menyerang grup Kingston, tidak ada juga yang berani membantu mereka. Akan tetapi, keluarga Cendana kota Neo berbeda. Jika Valentino ingin menyerang keluarga lama seperti keluarga Cendana, itu bukan hal yang mudah. Kediaman keluarga Cendana berdekatan dengan pinggiran kota. Tanah yang dimiliki mereka sangat luas. Halaman mereka saja dapat membangun sebuah taman yang sangat besar. Taman mereka terdapat bebatuan, jembatan kecil, gazebo, pavilion, dan lain-lain. Lingkungannya tenang dan indah, mirip sekali dengan sebuah utopia. Pada saat ini di dalam taman, ada beberapa pria tampan dan wanita cantik sedang saling mengobrol dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang. Di dalam sebuah gazebo kecil, beberapa wanita paruh baya yang berdandan mewah sedang mengelilingi dan berbicara dengan seorang nenek berambut putih. Semua anak-anak keluarga Cendana sudah tiba, tapi kenapa aku tidak melihat Cindy? Tanya Nyonya Besar Amanda kepada beberapa wanita paruh baya itu sambil tersenyum. Setelah mendengar pertanyaan Nyonya Besar Amanda, beberapa wanita paruh baya itu tampak kesal, tapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Seorang wanita anggun menjawabnya. Ibu, Cindy bilang dia mau pergi menjemput temannya, jadi mungkin akan telat sedikit. Wanita ini sudah berusia di atas 40 tahun, tapi wajahnya terlihat sangat mudah. Dia mirip dengan wanita yang baru berusia 30 tahun.
Wanita ini tampak dewasa, anggun dan masih memesona. Wanita ini adalah ibunya Cindy, Shinta Ferguson. Lebih baik jangan terlalu telat. Hari ini Tuan Besar mengundang banyak sekali tamu VIP. Nanti kita semua harus melayani mereka. Benar. Pesta ini penting sekali untuk keluarga Cendana. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Makanya aku pagi-pagi sudah memanggil Slamet dan lainnya bangun. Aku khawatir nanti akan terjadi kesalahan. Entah kenapa Kak Sinta tidak memanggil Cindy. Beberapa wanita parubaya yang di sebelah berkomentar. Dari sikap mereka, semuanya dapat melihat dengan jelas bagaimana hubungan antar kakak dan adik ipar. Nyonya besar Amanda mengibas-ngibas tangannya untuk menghentikan beberapa wanita parubaya itu. Sinta, sudah saatnya juga kamu meminta Cindy untuk mencari pacar. Ungkit Nyonya besar Amanda. Shinta merasa pasrah, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Nenek, Ibu, Bibi, aku sudah pulang. Begitu Nyonya besar Amanda baru selesai berbicara. Dari kejauhan tiba-tiba terdengar suara merdu seseorang. Shinta dan lainnya, beserta beberapa pria tampan dan wanita cantik yang ada di taman, menoleh ke arah suara itu. Kak Cindy sudah pulang. Kak Cindy? Beberapa pria dan wanita ini adalah cucu-cucu dari keluarga Cendana. Keluarga Cendana besar, anggota mereka beberapa kali lipat lebih banyak daripada anggota keluarga Kusuma. Cindy menyapa sepupu-sepupunya sambil tersenyum. Kemudian, dia membawa Valentino ke sisi Nyonya besar Amanda. Cindy sudah pulang? Tanya Nyonya besar Amanda sambil tersenyum. Cindy menggenggam tangan Nyonya besar Amanda dan menjawab. Sudah, Nek. Aku kangen sekali pada nenek. Nenek sehat-sehat saja, kan? Nyonya besar Amanda langsung dengan natural berkata. Nenek baik-baik saja, tapi nenek punya beberapa penyesalan. Ada orang memberitahuku kalau tuan muda kedua keluarga Brianto lumayan. Aduh, Nek. Apa nenek tidak lihat aku telah membawa pulang siapa? Cindy merasa sedikit kepala, dia pun langsung mendorong Valentino yang sedang berdiri di belakangnya ke depan. Bab 400. Setelah sukses, apa kamu pantas? Sekarang Valentino mengerti kenapa tadi di mobil Cindy merasa segan untuk mengatakan bantuan apa yang diperlukannya dari Valentino. Kini Valentino baru tahu ternyata Cindy mau menggunakannya sebagai tameng. Pada saat ini, Cindy pun merasa sedikit malu, dia sama sekali tidak berani untuk menatap mata Valentino. Cindy bersikap seperti anak kecil yang baru membuat kesalahan. Valentino merasa tidak berdaya. Kalau dari awal dia tahu, dia tidak akan datang ke kediaman keluarga Cendana. Dia bisa menyelesaikan masalah besar di kota Neo, tapi untuk masalah seperti ini, dia benar-benar tidak bisa membantu Cindy. Bagaimanapun juga, Valentino sudah beristri. Dia mana boleh pura-pura menjadi pacar wanita lain. Akan tetapi, Valentino sudah berdiri di hadapan keluarga Cendana. Kalau Valentino pergi begitu saja, itu akan mempermalukan Cindy. Nyonya besar Amanda tercengang. Cindy, siapa ini? Shinta dan beberapa bibi Cindy memperhatikan Valentino dari ujung kaki sampai kepala. Cindy diam-diam melirik Valentino sekilas, kemudian dia memperkenalkan. Bibi, Ibu, ini temanku. Namanya Valentino. Nyonya besar Amanda telah hidup selama ini dan bertemu dengan banyak orang. Dari awal dia sudah pandai membaca orang. Setelah dia melihat ekspresi Cindy, bagaimana mungkin dia tidak bisa menebak siapa Valentino? Maka dari itu, Nyonya besar Amanda memperhatikan Valentino dengan baik-baik lagi. Cindy, selama ini aku mengira kamu wanita yang pandai memilih, makanya kamu tidak punya pacar. Sekarang sepertinya, hai Empia, sepertinya tidak juga. Kata seorang wanita paruh baya sambil tersenyum dengan penuh makna. Apa maksud Bibi Helen? Cindy mengerutkan alisnya. Karena Cindy disayangi Tuan Besar Lukman, bibi-bibi lainnya menjadi membenci Cindy sekeluarga. Akan tetapi, Valentino tidak bersalah. Kelakukan mereka kepada Valentino membuat Cindy merasa sangat tidak nyaman. Cindy, aku rasa Bibi Helen benar. Bagaimanapun juga, kamu itu cucu emas Tuan Besar loh. Ada beberapa hal yang tidak boleh kamu asal pilih. Ujar wanita parubaya lainnya dengan penuh arti. Selama itu berlangsung, Shinta melihat Valentino yang diam saja. Nyonya besar Amanda juga sepertinya tidak berniat untuk bersuara. Valentino memang terlihat seperti orang yang berwibawa, tapi tampaknya tidak seperti orang kaya. Terlebih lagi, pakaian Valentino yang sederhana dan kasual membuat Nyonya besar Amanda menyipitkan matanya. Nyonya besar Amanda tidak memandang rendah Valentino. Hanya saja,
Dia merasa Cindy tidak boleh memiliki suami yang begini sederhana. Kamu mungkin memiliki banyak potensi, tapi masyarakat sekarang hanya mementingkan hasil. Mereka tidak akan membuang waktu mereka untuk menunggu potensimu berkembang. Kamu mengerti maksudku, kan? Tanya Nyonya Besar Amanda kepada Valentino dengan datar sambil menyipitkan matanya. Valentino tidak mau banyak berbicara dengan Nyonya Besar Amanda, tapi Valentino tidak bisa menerima ucapan Nyonya Besar Amanda. Apa yang dikatakan Nyonya Besar Amanda tentang masyarakat sekarang memang benar. Tapi ada satu hal yang ingin kukatakan, apa Nyonya Besar bersedia untuk mendengarnya? Ketika menghadapi Nyonya Besar Amanda yang terhormat, Valentino tidak merendahkan nada bicaranya. Dia juga tidak terlihat gugup. Sikap Valentino ini pun membuat Sinta merasa kagum padanya. Apa itu? Dari tatapan mata Nyonya Besar Amanda, dia juga terlihat sedikit kagum. Ketika seseorang sedang susah, tidak ada yang membantunya. Tapi, setelah orang itu sukses, apakah kamu pantas untuk bersamanya? Pria hanya menghargai wanita yang bersedia untuk hidup susah dengannya. Ujar Valentino dengan datar. Seperti Valentino dan Angel yang sudah hidup bersama selama 3 tahun. Kalau dulu Angel tidak menetap bersama Valentino, meskipun di luar dia terus diejek orang, maka tidak mungkin akan ada direktur Angel yang sekarang. Nyonya Besar Amanda menyipitkan matanya, dia menatap Valentino lekat-lekat. Lalu, dia bertepuk tangan dan berkata, Ucapan yang bagus. Valentino menundukkan kepalanya. Terima kasih, Nyonya Besar Amanda. Sedangkan Sinta, beberapa bibi lainnya, termasuk Cindy sangat terkejut. Sangat sedikit yang bisa membuat Nyonya Besar Amanda memuji orang. Pantas saja Cindy jatuh hati padanya. Dia benar-benar pandai berbicara. Bibi Helen memanyunkan bibirnya ke arah Cindy. Bibi yang lain jelas-jelas menyukai keramaian, jadi dia berseru ke arah kerumunan. Sini, sini. Semuanya cepat kemari. Kak Cindy sudah punya pacar. Beberapa pria dan wanita itu langsung tercengang. Kemudian, mereka yang terkejut berjalan menghampiri Cindy dan lainnya. Cindy sudah punya pacar. Hal ini besar sekali. Belasan pria dan wanita segera mengepung Valentino lalu memperhatikannya dengan saksama. Namun, mayoritas dari mereka menatap Valentino dengan tatapan menghina. Dengan pengetahuan mereka, mereka bisa mengetahui apakah orang tersebut kaya atau tidak dari aura, cara bicara, dan pakaian seseorang. Sedangkan saat ini, mereka tidak dapat merasakan sikap orang kaya sedikit pun dari Valentino. Valentino lebih terlihat seperti orang yang tidak penting. Dia sangat sederhana, sama sekali tidak terlihat kaya. Valentino membuat orang merasa dia bukanlah siapa-siapa. Valentino mengerutkan keningnya. Ketika anggota keluarga cendana mengelilingnya, Valentino merasa mereka seperti sedang melihat hewan di kebun binatang. Cindy merasa sedikit jengkel. Dia meminta Valentino pura-pura menjadi pacarnya hanya untuk menangani Nyonya Besar Amanda. Namun, dia lupa kalau bibi-bibinya dan sepupu-sepupu perempuan lainnya sedang menunggu Cindy mempermalukan dirinya sendiri. Cindy segera berdiri di sebelah Valentino. Dia menatap anak-anak keluarga cendana lalu berkata, Apa kalian memerlukan sesuatu? Kalau tidak, pergilah sekarang juga. Kak Cindy, kakek selalu bilang kita harus belajar darimu. Sekarang akhirnya kamu punya pacar, jadi kasih tahu kami, dong, dia tuan muda dari keluarga mana? Apa pekerjaannya? Berapa kekayaan bersih keluarganya? Agar nanti saat kami mau mencari pacar, kami juga mempunyai standar. Kata seorang perempuan yang berpakaian bermerek dari atas ke bawah sambil tersenyum. Iya, iya. Bukankah kita harus belajar dari Kak Cindy? Sahut orang lain. Ketika Cindy mendengar itu, dia terdiam. Sejauh ini, Cindy hanya tahu kalau Valentino mempunyai sedikit hubungan dengan Direktur Hendrik dari Maple Rain Real Estate. Saat reuni kelas kemarin, sepertinya Mario juga bersikap sedikit segan terhadap Valentino. Mengenai hal lain tentang Valentino, Cindy juga mengetahuinya dari Jenny. Valentino adalah menantu yang masuk ke keluarga Kusuma. Tidak memiliki prestasi, tidak melakukan apa-apa, dan dipanggil sebagai orang tak berguna selama 3 tahun. Selain semua ini, Cindy tidak tahu apa-apa tentang Valentino. Jadi, saat ini dia juga tidak tahu bagaimana cara menjawab kerabatnya. Valentino dengan ekspresi datar menjawab, Untuk sementara aku tidak mempunyai pekerjaan tetap. Tapi aku ada bisnis kecil jual beli ponsel bersama teman. Meskipun sekarang Valentino sudah menjadi direktur eksekutif grup Kusuma, dia tidak boleh membeberkan identitasnya itu. Kalau tidak, itu akan semakin mempermalukan Cindy. PVT? Ada orang tertawa.
Aku sudah bilang, kan? Aku mengenal beberapa anak orang kaya kota Neo seperti Mario dan lainnya, tapi aku tidak pernah melihatnya. Kata seorang laki-laki sambil tertawa. Kini semua orang, kecuali Nyonya besar Amanda dan Shinta, menatap Cindy serta Valentino dengan penuh arti dan meremehkan. Cindy menarik ujung lengan baju Valentino dengan lembut. Dia berbisik sehingga hanya mereka berdua yang bisa dengar. Valentino, maaf. Tidak apa-apa. Valentino melambaikan tangannya. Semua anak orang kaya itu sombong. Mereka merasa diri mereka hebat. Valentino sudah terbiasa. Akan tetapi, bagi Valentino, anak-anak keluarga cendana hanya sekumpulan ikan teri. Jadi, Valentino benar-benar tidak memedulikan mereka.